Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa kumpul lagi di sini di pertemuan terakhir statistika probabilitas yang membahas tentang pertemuan 14 yaitu distribusi F ANOVA. Teman-teman tetap diharapkan menjaga protokol kesehatan dengan rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker serta menjauhi kerumunan. Semoga kita semua tetap dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, serta kedepannya kita tetap dihindari dari bahaya pandemi COVID-19. Adapun kita masuk ke materi terkait tentang distribusi ANOVA. Masih menyambung dengan pertemuan sebelumnya membahas tentang hipotesa di distribusi F ini semakin rumit perhitungannya. Semoga teman-teman dapat memahami tiap rumus yang dimasukkan, dan di distribusi tabel F ini sudah menggunakan tabel sehingga perhitungannya sudah menggunakan tabel sehingga teman-teman bisa mengacu kepada setiap perhitungan yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Distribusi ANOVA sendiri adalah klasifikasi dua arah. Jadi klasifikasi dua arah adalah klasifikasi pengamatan didasarkan pada dua kriteria. Jadi nanti akan ada dua grafik yang akan membuktikan hipotesa yang akan kita ambil berdasarkan hipotesa yang disesuaikan dengan soal. Lalu segugus pengamatan dapat diklasifikasikan menurut dua kriteria dengan menyusun data tersebut dalam baris dan kolom. Tentunya sebelumnya juga kita sudah membahas tentang baris dan kolom, dan saat ini multiple kolomnya lebih banyak sehingga kita perlu menggali lebih jauh bagaimana kriteria baris dan kolom tersebut. Di dalam kolom menyatakan klasifikasi 1 atau N1, sedangkan baris kriteria klasifikasi yang lain atau bisa disebut N2. Lalu ada dua arah tanpa interaksi. Jadi ada yang dengan interaksi atau tanpa interaksi. Gitu. Interaksi berarti ada hubungan, tanpa interaksi berarti tidak ada hubungan atau independen. Di sini rumusnya adalah penemukan lagi JKG atau galat. JKG tidak dapat dari mana? JKT. Apa itu JKT, nilai terkecil? Dikurang dari JKB, nilai baris, dan JKK, nilai kolom. Jadi B baris, K kolom. Terus nilai terkecilnya itu apa sih? Nilai terkecilnya adalah sigma, nilai B, nilai baris, dan nilai kolom. Dari nilai berapa? I ke J. I ke J maksudnya ada berapa? Ada beberapa data. Gitu. Misalnya baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 2, baris 3, baris 1, kolom 3. Selanjutnya bisa di J-nya itu kan misalnya baris 2, kolom 2, baris 2, kolom 1, baris 2, kolom 2, baris 2, kolom 3, dan seterusnya. I ke J dikuadratkan dikurang nilai T, nilai terkecil dikuadratkan keseluruhan, nilai totalnya, total di dalam tabel, kemudian nilai BK. Nilai BK itu nilai kolom. Kemudian ada lagi rumus selanjutnya yaitu nilai kecil. Nilai kecil apa? Nilai kecil dari I sampai ke data berapa. Terus total J kuadrat, nilai J kuadratnya kolom ya, kolom dikuadratkan kurang dibagi baris, lalu total dari kolom dikuadratkan dibagi total baris kolom. Keterangan JKT jumlah kuadrat kecil. Jadi kenapa namanya JKT? Karena setiap nilai nanti yang ke bawah itu dikuadratkan. Kemudian di baris, di tiap baris nilai yang ada di tiap baris akan dikuadratkan. Lalu nilai yang di tiap kolom juga dikuadratkan. Ada lagi nilai galat. Nilai galat adalah nilai lain dari nilai ini. Untuk membandingkan tapi masih dalam di satu area. XIJ adalah pengamatan dari J sampai ke J. Gitu. Dari ke I sampai ke J. Jadi pengamatan kita amati nih 1, 1, 1, 2, 1, 3. 21, 22, 23, 31, 32, 33, terus sampai total datanya. T2 total semua pengamatan, ada totalnya di ujung, grand total. T2 jumlah total pengamatan pada kolom, berarti jumlah di tiap kolom. Lalu
ada jumlah kolom. Di jumlah kolom berapa? 1, 2, 3. Misalnya kalau 3 baris ya 1, 2, 3. Ada 4 baris 1, 2, 3, 4. Jumlah baris juga seperti sama. Barisnya ada berapa ke samping? 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5. BK sama dengan jumlah kolom dan baris total keseluruhan. Lalu sumber keragaman. Nah, sumber keragaman atau uraian, apa aja yang kita uraikan? Uraikannya itu diantaranya nilai tengah baris. Gitu. Jadi nilai kuadrat barisnya berapa? Kita masukkan di dalam uraian. Rumusnya apa? Jumlah kuadratnya JKB. Perhitungannya kayak gimana? Seperti yang tadi. Lalu ada lagi uraiannya apa? Sumber keragaman nilai tengah kolom. JKK. Rumusnya apa? Seperti yang tadi. Galat. Nilai lainnya ada dari mana? Rumusnya seperti yang tadi. Total adalah JKT. Total dari JKB, JKK, dan JKG. Total. Lalu ada DB. Apa tuh derajat bebas? Gimana cara perhitungannya? Setiap nilai B dikurangi 1. Total B berapa? Total B barisnya ada 3, berarti 3 kurang 1. Barisnya ada berapa? 4. 4 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Agar dia bebas. Terukur. Bisa kita prediksi bahwa dikurangi 1 untuk mengukur kebebasan dari derajat tersebut. Galat berarti keduanya, baris dan kolom dikurangi 1. Totalnya berarti B dan K dikurangi 1. Lalu mengukur kuadrat tengah dari jumlah kuadrat seperti apa? Berarti S variansnya dikuadratkan dulu. Dari nilai JKB dikurangin kuadrat bebas. Lalu kuadrat tengah nilai kolom sama S2 gitu. Lain N2 penempatan kedua. Dikuadratkan nilainya apa? Dari JKK dikurangi K-1. Lalu ada galat. Galat berarti apa? S3. Nilai lainnya, varians lainnya adalah JKG dibagi B dan K. Dimasukkan, berarti rumus ini tahu. Lalu totalnya ini untuk apa? Kenapa dia nggak ada kuadrat tengahnya? Karena untuk menghitung yang akan kita cari adalah hanya untuk nilai lain, nilai tengah, dan nilai baris. Nah, yang dihitung adalah untuk tahapan kritisnya ya hanya 2. Bila mana F1 atau S1 kuadrat nilai tengah dibagi S3 dan 2. Nilai galat. Dibagi nilai galat. Ini S3 kuadrat. F2 adalah S2 kuadrat dibagi 3 kuadrat. Nah, hasil ini nanti yang akan menentukan apakah dia lebih besar ataukah lebih kecil. Apakah dia di area hipotesis atau di luar. Apakah nanti hasilnya sesuai dengan nilai prediksi awal atau bukan. Apakah nilai yang disanggahkan atau tidak. Kemudian ada 2 arah dengan interaksi. 2 arah dengan interaksi rumusnya hampir mirip, tapi ada beberapa sedikit perbedaan. Dia sigma F dan baris kolomnya ada 2. Nilai 1 ke EC, terus nilai baris kolom dan nilai datanya. Nilai datanya ada berapa? Tergantung, misalnya 11, 12, 13. Di tiap itu ada nggak? Gitu. Kalau di tiap itu ada berarti masuk, tapi kalau di tiap itu tidak ada nggak usah dimasukkan. Misalnya data kolomnya ada 9, ternyata yang isi cuma 8, berarti 8 data N. Lalu ada JKK. JKK adalah nilai K, nilai kecil kali total dibagi nilai baris dan total datanya, sama seperti nilai N yang ini. Misalnya 8, 8, terus total kedua dibagi baris, kolom, dan total data. Untuk nilai JKB adalah total dari TJ kuadrat, total dari data ke J dikali kolom kali total data dikurang total kali baris, kolom, dan total datanya. JKB-nya seperti apa? BK. Kenapa BK? Karena ada interaksi. Kalau tidak ada interaksi, tidak ada baris tambahan baris dan kolom. Karena ada interaksi, dihitung lagi. BK, JKBK-nya berapa? Nah, ini JK adalah baris KI, J, TI. Ini kenapa harus KI ya? KI karena ada baris dan kolom. Dan dia ada beberapa, jadi harus dihitung 1, kedua, ketiga, keempat. Kalau ada kayak gini berarti minta dijabarkan.
dikurang dari sigma I total kedua dikali kolom kali total data dikurang kali jumlah sigma X dengan data ke J dari kolom. Kemudian total dari J2 dibagi baris kali kolom ditambah J2 dibagi baris kolom dan total datanya. Setelah ini sudah masing-masing diketahui dan didapat hasilnya, maka untuk mengukur jumlah galat dengan dua arah yang berinteraksi adalah JKT dikurang JKB dikurang JKK dikurang JK dalam kurung BK. Diulang lagi ke yang pertama. JKT jumlah kuadrat kecil, baris, kolom, galat, jumlah barisan kolom, pengamatan dari I sampai J, total semua pengamatan, TJ total pengamatan pada kolom, TJ baris dan kolom. Kemudian ada jumlah kolom, jumlah baris, banyaknya pengamatan anggota baris. Ini banyaknya pengamatan anggota baris. Kalau ada rumahnya, ada tempatnya, tapi nggak ada orangnya, berarti bukan anggota. BN jumlah baris banyaknya pengamatan, KN jumlah kolom banyaknya pengamatan, BKN jumlah kolom baris dan banyaknya pengamatan. Lalu dengan dua interaksi, apakah sama modelnya? Hampir mirip juga. Nah, untuk sama metodenya sumber keragaman atau uraiannya dengan JKB sebagai garis tengah, nilai tengah baris, nilai tengah kolom, interaksi. Nah, bedanya dia ada nilai interaksi di sini sebagai S3. Lalu ada nilai galat dan nilai total. Nah, masing-masing nilai ini nanti ganti nilainya kita masukkan. JKB-nya berapa, derajat bebasnya berapa, lalu kuadrat tengahnya berapa. Nah, ini tinggal nanti yang jadi taraf perhitungannya kalau ada dua interaksi seperti apa. Dia ada F1, F2, F3. S1 kuadrat dikurangi nilai galat. Lalu F2 sama nilai tengah kolom dikurangi nilai galat. Kemudian nilai interaksi dibagi nilai galat. Sorry, tiga-tiganya dibagi. Kurang. Terus langkahnya seperti apa? Sama seperti di pertemuan sebelumnya saat kita mengikuti hipotesis induksi sama distribusi D. Apa nih kita tentukan dulu? H0 sama H sanggahannya. H0 mintanya apa? Rata-rata data ke N sama atau identik. Pengennya sama. H2 sampel tidak sama. Nah, asumsi lain tolakannya tidak sama. Lalu tentukan tingkat signifikannya. Tingkat signifikannya biasanya kan berapa? 1, seperempat, 0,25, 5 gitu. Lebih dari itu ya nggak bisa karena kan sudah mendekati 1. Nanti hipotesisnya jadi anomali. Layernya di luar nanti. Noise. Ketiga, tentukan derajat bebas dB klasifikasi dua arah tanpa interaksi. Bagaimana menentukan dB? Maka V1 baris kurangi B1, V2 derajat bebas K1 kurangi B1, V2 sama dengan kolom dikurangi K1. Lalu klasifikasi dua arah dengan interaksi. Gimana rumusnya? Sama aja, bedanya dia ada interaksinya, B dan K ini. Ditambahin B dan K. Selebihnya untuk V1 baris kurangi 1, V1 kolom kurangi 1, V2 BK dikurangi 1. Sama dengan interaksi. Lalu sama juga menentukan wilayah kritis seperti pertemuan sebelumnya. Gimana caranya? Lihat tabel F. Apakah nilainya lebih besar dari alfa? Alfanya berapa? Tergantung nilai mau ngukurnya berapa? 0,1 kah? 0,25 kah? 0,5 kah? Jadi taraf nyatanya tergantung dari soal yang diberikan. 5 kriteria pengujian. 0 diterima jika F0 kurang dari atau sama dengan dari tabel. Karena hipotesisnya sama, kalau mau sama atau beda. Kalau lebih besar berarti lalu kita menentukan nilai hitung F-nya berapa. F-nya jika misal apakah ada di daerah H0 atau di H. Berapa nih jadi titik bitnya berapa dari F tabelnya. Nanti dia ada di mana nilainya, apakah lebih besar ataukah lebih kecil. Dibuat model seperti ini. Kesimpulannya berdasarkan kesimpulan dari keputusan. Contoh kasus. Mahasiswa manajemen melakukan penelitian tentang program penurunan berat badan.
dengan beberapa metode berdasarkan usia pasien. Data dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, kita akan lihat nanti ini sebenarnya dari program penurunan berat badan ini secara kasat mata apakah ada yang mempengaruhi? Misal 5, 6, 2, 3. Metode 4 tiap usia suka, berarti kemungkinan ada kesamaan. Atau yang lain, misalnya metode 1, 2 di antara 2 ini suka. Atau metode 2 di antara ini suka. Jadi kemungkinan kalau kita lihat datanya seperti ini, bisa jadi ada kesamaan. Tapi apakah bisa dibuktikan dengan statistika, argumentasinya seperti apa, perhitungannya seperti apa, nah langkah-langkahnya seperti yang dicontohkan tadi. Lalu dengan taraf nyatanya berapa? 1%. Tadi 1% berarti dia minta taraf nyatanya di 0,01. Ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan program penurunan berat badan berdasarkan metode dan usia pasien. Secara kasat mata sudah kalian bisa lihat sendiri. Secara pembuktiannya kita tindak lanjut. Kita buat hipotesanya dulu, hipotesisnya bahwa H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Tidak ada perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari kategori. Tolakannya seperti apa? H1, mu1, mu2, mu3. Ada perbedaan. Kalau dilihat tabel tadi ada yang mirip. Lalu hipotesis ANOVA baris. Sama. Ada nggak tidak ada perbedaan? Berarti ada kecenderungan sama. H0, mu1, mu2, mu3 sama. Terus H1, mu1, mu2, mu3 ada perbedaan. Memang kandidat ada yang perbedaan, tapi saat itu ada yang sama, berarti kemungkinan bisa jadi sama. Lalu ada taraf nyata, tadi dia minta 1%, berarti pakai tabel F dengan alfa 0,01. Lalu tentukan dB-nya, derajat bebasnya, tadi yang segalanya dibuat min 1. Ada interaksi atau tidak? Tidak ada. Berarti derajat bebas tanpa interaksi. Kemudian V1 barisnya berapa? Tadi kan misalnya kita ambil yang 3 kolom, berarti 3 dikurangi 1. Lalu V1 kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 4, berarti dikurangi 1. V2 berarti dapatnya 41 kurangi 31 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini yang menentukan pertama. Daerah kritis. Daerah kritis apa? Harga net. Nggak bisa ditawar. Harga untuk menentukan nilai. Daerah krisis. Di tengah-tengahnya berapa nih? Apakah nanti hasilnya ada di sebelah kanan atau ada di sebelah kiri? F-tabel pada alfa 0,01 kita lihat. Derajat bebas dari ketiga. Yang kedua, derajat bebas kedua. Berapa? Kita bisa lihat tabel F-nya. Tabel F-nya adalah sebagai berikut.
Ini tabel F dengan taraf nyata 0,01. Tadi kita lihat di mana di tabel F-nya itu permintaannya adalah 3 dan 6. 3 dan 6. 3 dan 6 berarti nah ini 3 dan 6. Berarti ada di 9,78. Kemudian ada lagi di 6 dan 2. 6 dan 2 ada di 10,92. Nah, itu untuk nilai kritisnya berarti kita sudah dapat. Sudah dapat, nanti nilai kritis kita masukkan di dalam tabel. Nah, usia penurunan berat badan. Nah, ini lengkap semua nih. Tadi 3, 4, 3 kali 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3. 1, 1, 1, 1, 3 di total 14. Total ke bawah dan total ke samping. Setelah di total disesuaikan dengan jumlahnya. Jumlah total baris sama dengan 50. Kalau total di sini apakah 50? Ini 30, 40, 50. Berarti sama. Total datanya adalah baris dan kolom adalah 50. Kemudian kita masuk kepada penyelesaian. Penyelesaiannya untuk nilai hitung berarti kita cari JKT-nya. Kita jabarkan 11, 12, 13, 21, 22, 23. Itu 32, 33. Kolom keempat ke 1, 4 ke 2, 4. Terus ini kan sudah lengkap. Lalu di sini apa? Berdasarkan nilai totalnya. Tadi total datanya berapa? 50 dikuadratkan. Dibagi berapa? Total datanya ada berapa? N-nya 12. Berarti dibagi 12. Sama dengan 244 kurang 208,33 sama dengan 35,76. Lalu jumlah kuadrat baris adalah total masing-masing. Totalnya barisnya berapa? Baris pertama 16, baris kedua 17, baris ketiga. Jadi berapa? Ada 4. 4 apa? 4 kolom. Berarti 50 kuadrat dibagi 12 sama dengan 84 bagi 4. Dikurang 50 kali 50 2.500 bagi 12 sama dengan 0,17. Lalu ada jumlah kuadrat kolom adalah tiap kolom berapa tadi? 14. Kolom pertama, kedua, ketiga, keempat. Dibagi berapa? 3 baris. Lalu di sini 50 kuadrat. Total datanya dibagi 12. Total rumahnya ya, rumah tiap kolom. 694 dibagi 3 dikurangi 2.500 dibagi 12 sama dengan 9,76. Sudah dapat nih semuanya. Kemudian sekarang nilai masing-masingnya sudah dapat nih. JKT sudah dapat, JKB dapat, JKK sudah dapat. Nah, kita tinggal masukkan berdasarkan nilai hitungnya yang tadi sudah mulai masuk tabel. Uraiannya seperti apa? JKG sama dengan JKT dikurangi JKK dikurangi JKB sama dengan 35,67 dikurangi 0,17 dikurangi 9,67. Berarti 25,83. Berdasarkan tabel dan rumus tadi, KTB sama dengan JKB dikurang L yang 1 dikali 0,17 dibagi 2 sama dengan 0,05. Dapat dapat dari mana 0,17 ini kan JKB 0,17 gitu. Terus tadi ada barisnya berapa? Ada 2 kan, baris dan kolom. 2 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 berarti 2. Kan barisnya ada 3, 1, 2, 3. 3 dikurangi 1, 2. Berarti 0,085. Kolomnya berapa? Gitu. Kolomnya kan ada 4. 4 dikurangi 1 berarti 9,67. Ini kan udah dapat. 9,67 dibagi 3 sama 3,223. Lanjut lagi, apalagi KTG. Galatnya berapa? Galatnya adalah tadi R-1 kurang K1. Tadi kan udah dapat 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti 25,83 dibagi 6 sama dengan 4,305. Lalu kita ngitung F. Nilai F-nya berapa? Gitu. Berdasarkan perhitungan. Kita nggak lihat lagi di tabelnya. Berarti 0,085 dibagi 4 karena barisnya 4. ATG-nya berarti 43 kolom 4305 sama dengan 0,01974.
Lalu nilai F hitung kolomnya berarti KTK dikurangi KTG. Berarti di sini udah dapatkan tadi 3,223 dibagi 4305 sama dengan 0,7456. Nah, kita masukkan satu masing-masing. Nilai yang tadi 0,17, 0,7, 2583, 3567. Derajat bebas ya tadi, simpel kan? 2 kali 3, 6. Terus BKN 1, 11. Lalu kita masukkan lagi di sini, kuadrat tengah 0,85, 3,23, 4, lalu kita ngitung F hitungnya. Dihitung nih, ini kan berarti dibagi. Ini bagi ini bagi ini. Berarti ada di mana gitu. Ini area yang seharusnya dan area yang seharusnya. Untuk perhitungan pertama dia di dalam area yang seharusnya. Untuk yang kedua dia juga ada di area yang seharusnya. Untuk nilai batas kritisnya kan sudah dibatasi. Sehingga kita dapat kesimpulan baik untuk kolom dan baris yang diterima H0 karena F-nya menjadi F itu ada di daerah penerimaan. Kenapa? Karena lebih kecil. Kita hitung ternyata ada di area masih memenuhi standar. Masih memenuhi bahwa ada kecenderungan kesamaan di kedua nilainya. Jika dapat disimpulkan setiap metode kelompok umum memiliki rata-rata penurunan badan yang sama. Di metodenya dengan metode yang sama penurunan sama. Lalu contoh soal 2. Nah, ini yang ada turunannya lagi. Kalau tadi cuma 1, sekarang ada 2. Jadi ada turunan lanjutannya. Tadi kan cuma sampai sini. Sudah mencakup usia 20, 20, 40. Ini ada leveling lagi. Di 20 levelingnya apa? Leveling lagi lebih dalam lagi. Masukkan sama dengan metode yang sama tentang penurunan berat badan dengan beberapa metode dari usia pasien. Jadi dalam usia ada kategori usianya lagi. Dengan taraf nyatanya berapa? 5%. Ujilah apa perbedaan rata-rata penurunan berat badan untuk kelompok metode diet, ada interaksi atau metode diet kelompok umum. Hipotesisnya seperti apa? Sama atau ada perbedaan? Hipotesis yang kedua, tidak ada perbedaan. Jadi mau yang kayak gimana? Mau yang sama apa mau yang beda? Lalu asumsinya masih sama untuk yang baris. Datanya sama atau datanya beda. Kemudian karena ada turunannya, kita berarti ada interaksi. Sama hukumnya, apakah sama ataukah beda? Kita tidak ada interaksi atau ada interaksi sesuai. Sama di jumlah baris dan kolom, metode masih sama dengan yang tanpa interaksi. Bedanya dia datanya lebih variatif. Ini dia hipotesis interaksinya, dia berharap sama, tidak ada interaksi atau ada interaksi, jadi beda. Ini contoh soalnya. Nah, taraf nyatanya sudah dapat 0,05, perhitungannya masih sama, baris dan kolom 3 kurang 2, interaksinya 6, kolomnya 4 kurang 1, galak, nilai galaknya dikali semua 2 dikali 4 kali. Kemudian menentukan daerah kritis adalah F tabel pada alfa 0,05 derajat bebas, DKK 3 dan 4. Apakah sesuai di 0,05 gimana 0,05 ya? Ya nanti dicari aja ya 0,05. Kriteria pengujian diterima jika F itu kurang dari F tabel atau diterima jika alternatifnya jika lebih. Jadi masih sama kayak tadi, ada di area atau tidak. Penjabarannya yang sama kayak tadi juga, diuraikan satu persatu, dikuadratkan. Jumlah kuadrat baris pun sama, masih dari totalnya dibagi 36, 0,67,
jumlah kuadrat kolom 23,11, interaksi 3156, galatnya 60,67. Nah, tinggal dimasukin sama seperti contoh yang sebelumnya. Bedanya dia ditambahkan interaksi di sini. Nanti tinggal dibagi. Jumlah ini dibagi ini dibagi ini dibagi. Dapat berarti 0,13, 3,4 dan 0,28. Nah, terus berarti ada di mana? Tadi untuk batasannya dia di ini ada 301, ada 340, ada 251. Berarti kan yang terbesar adalah di poin 3,4. Nanti ditentukan nih, berarti dia ada di area mana? Kalau dia ada di area 0,13, berarti masih di bawahnya. Berarti sebenarnya tidak ada. Jadi sama gitu. Lalu keputusan kedua 251, nah sama juga. Keputusan ketiga, ini lebih yang ketiga dia lebih. Berarti kesimpulan di yang ketiga di interaksi, karena adanya interaksi berarti dia ada perbedaan karena pada rata-rata penurunan berat badan pada kolom metode diet dapat dikatakan berbeda, kecuali yang dua, yang satu sesuai. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa sukses sampai ke depannya. Jika ada yang mau bertanya atau komentar, silahkan komen di video ini atau bisa japri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Sampai bertemu pada semester selanjutnya.